Dulu, kamera aksi nggak bisa dimiliki semua orang karena harganya mahal, cuman beberapa brand papan atas yang buat, dan peruntukannya pun untuk merekam aksi profesional kayak surf, cycling, dan lainnya. Dan kamera ini pun hadir. Dengan harga yang sangat murah 1 jutaan, Yicam menghadirkan kamera mungil, bisa waterproof, dan lensa fisheye dengan hasil yang unik di segmen harga yang terjangkau. Hype pun berkembang cepat. Kini action cam nggak lagi dipakai untuk aksi profesional aja, namun untuk selfie, foto anak, landscape, sampai wifi bareng gebetan. Sekarang Yi mengeluarkan Yi-Lite, kamera yang bisa dibilang suksesor dari Yicam original. Apakah kamera ini bisa mempertahankan hype tersebut? Dari fisik, bentuk Yi-Lite ini sangat berbeda dengan Yicam. Yi-Lite mempunyai fisik yang sama persis dengan kakaknya yang lebih bertenaga, yaitu Yi4K dan Yi4K Plus. Berarti, semua aksesoris yang udah lebih dulu ada bisa masuk dengan aman sentosa, entah itu waterproof case, silikon, bahkan frame. Di Yi4K, aku ngerasa bahwa plastik bodinya kurang kuat, nggak jatuh atau kepentok dikit pun bodinya langsung retak, bahkan ada yang lepas. Semoga Yi-Lite ini mempunyai fisik yang lebih kuat. Kalau dulu pakai Yicam harus terhubung dengan smartphone untuk pengoperasiannya dan viewfindernya. Yi-Lite ini mempunyai layar kecil yang nggak cuma bisa dipakai untuk lihat hasil foto atau video, tapi juga untuk merubah settingan seperti resolusi, mode rekam, ISO, bahkan shutter speed. Yicam original nggak bisa atur shutter, user Yicam harus pakai script yang nggak official atau beli aplikasi berbayar kayak Yipro buat bisa atur shutter speednya. Shutter speed atau kecepatan rana adalah salah satu aspek yang mempengaruhi pencahayaan atau exposure. Shutter akan terbuka dan menerima cahaya, semakin cepat shutter terbuka, semakin sedikit cahaya yang masuk. Dan sebaliknya, jika kita atur shutternya terbuka lama, maka cahaya pun semakin banyak. Jika digunakan pada beberapa kondisi khusus, akan menghasilkan hasil yang unik. Sayangnya, layar Yi-Lite ini nggak setajam dan sejenis Yi4K. Untuk pengoperasian menu masih cukup, tapi untuk melihat detail di hasil foto dan video, kayaknya nggak terlalu akurat deh untuk tahu wajah kita konyol apa enggak. Layar Yi-Lite mempunyai aspek rasio 4:3 yang lebih mendekati rasio foto. Sedangkan Yi4K melebar dengan aspek rasio 16:9 yang mirip rasio video. Interface dengan aksen hijau mirip banget dengan menu di aplikasi HP-nya. Dan semua yang kalian set di aplikasi HP bisa kalian set langsung di tampilan layar Yi-Lite kecuali Rule of Third. Sama seperti Yi4K, Yi-Lite mempunyai 2 mic internal untuk hasil suara lebih jernih, indikator status pada bagian atas dan lampu indikator baterai di bagian depan, speaker untuk dengerin hasil video, juga untuk bunyi menu, dan masih nggak punya jack mic bawaan. Yi-Lite ini selain mendukung Wi-Fi konvensional yaitu 2,4G, juga mendukung Wi-Fi 5G yang transfer rate-nya lebih cepat namun coverage-nya lebih sempit, dan smartphone yang terhubung juga harus mendukung Wi-Fi 5G. Ini adalah perbandingan kecepatannya. Soal optik, Yi4K dan Yi-Lite menggunakan ukuran sensor yang sama yaitu 1/2,7 inch, walaupun Yi4K menggunakan tipe sensor dan prosesor yang berbeda. Yi4K menggunakan sensor yang lebih bagus di low light, walaupun jumlah megapikselnya lebih sedikit, justru ini membantu untuk hasil low light yang lebih bagus. Dengan ukuran sensor yang sama, otomatis sensor Yi-Lite diisi jumlah piksel yang lebih banyak dan lebih rapat. Alhasil ukuran per piksel pun lebih kecil. Secara teori, semakin besar ukuran piksel, semakin bagus kemampuan menerima cahayanya. Dengan begitu, Yi4K unggul, karena dengan jumlah piksel yang lebih sedikit, ukuran per pikselnya justru lebih besar. Tapi, pada penggunaan nyata, dengan settingan sejenis, Yi-Lite bisa disebut imbang, apalagi dengan pengaturan shutter yang fleksibel. Dan dengan 16 megapiksel, Yi-Lite mempunyai potensi cropping yang lebih luas, dan ukuran cetak foto yang lebih besar. Beralih ke sisi video, kalau dilihat dari webnya, Yi-Lite udah dukung 4K 20fps, namun di kameraku cuma 15fps aja. Mungkin ini soal firmware. Jadi, secara teknis, Yi-Lite ini mendukung 4K video recording. Untuk penggunaan nyata, 15 bahkan 20 fps kayaknya kurang cocok untuk video, apalagi video vlog atau travel yang suka kita percayakan pada action kamera. Selain 4K, Yi-Lite mempunyai kemampuan rekam yang mirip dengan Yicam original, yaitu Full HD sampai 60 fps dan 720p sampai 120 fps. Fitur keren di kamera ini selain pada bagian display adalah AIS atau Electronic Image Stabilization, yang ngebantu video menjadi lebih smooth. Walau cuman pakai data dari sensor gyroscope, terus dikompensasiin getarannya menggunakan software. Maka hasilnya nggak selalu perfect, kadang mantap, kadang non mantap. Beda kayak OIS yang betul-betul menggunakan hardware untuk menyeimbangkan posisi lensa. Tapi di range harga 1 jutaan, action cam punya AIS pun udah bagus banget. Produk flagship sebelah yang 5-8 jutaan pun pakai AIS juga. Ini hasil video Yi-Lite AIS on dan AIS off. Dan ini AIS Yi-Lite compare dengan AIS Yi4K di kondisi yang sama.
Fitur-fitur yang aku sebutin kayak ukuran sensor, resolusi video, AIS, layar, dan lain-lain itu cuman alat. Dan kembali lagi ke passion kita untuk bikin karya yang kayak gimana. Untuk ngakhirin video ini, aku udah bikin klip pendek yang aku sepenuhnya rekam menggunakan Yeelight. Hai, kalian baru aja nonton video reviewku, subscribe biar dukung. Bukan makin gitu bener lah.